Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu semuanya, kelas 89 dan 810. Minggu lalu kita telah belajar materi di LKS halaman 6, yaitu poin B, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, di sini ada beberapa macam pola bilangan yang harus Ananda ketahui. Yang pertama yaitu pola konfigurasi objek. Kita melihat berdasarkan gambar yang diulang-ulang. Nanti kita disuruh untuk menentukan gambar berikutnya apa. Ya, seperti ini, segi 4, segitiga, dan lingkaran. Segi 4, segitiga, lingkaran. Ini segi 4, segitiga, kemudian bilangan gambar di sininya apa? Udah pasti lingkaran ya. Itu namanya pola konfigurasi objek. Yang kedua, ada namanya pola garis lurus. Pola garis lurus itu adalah seperti bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, dilambangkan dengan N ya, N. Karena untuk bilangan asli itu kita hanya mengikuti bilangan itu sampai ke N. Bilangan asli kan dimulai dari 1. Nah, itu biasa aja. Yang ketiga yaitu adalah pola persegi panjang. Di sini untuk pola persegi panjang kita lihat gambarnya ini berbentuk persegi panjang. Nah, yang perlu kalian ingat, yang perlu kalian hafal adalah rumus pola KN untuk menghitung pola persegi panjang ini. Kita lihat di LKS halaman 8. Ini perlu diingat. Nah, untuk pola persegi panjang rumusnya UN sama dengan UN itu adalah suku KN. Nah, ini KN ya. UN sama dengan N kali N tambah 1. Maka ini harus dihafal. Nah, tentukan bilangan ke-8 pada pola persegi panjang. Berarti N-nya 8. Kita mengganti N-nya dengan 8. Berarti 8 kali 8 tambah 1. Berarti keselesaikan dalam kurung dulu. 8 tambah 1, 9. 9 kali 8, 72. Seperti itu. Nah, ini dihafal. Harus diingat. Nah, yang keempat itu adalah pola persegi. Pola persegi itu adalah bilangannya dikuadratkan. Nih, seperti ini gambarnya persegi ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, sehingga untuk rumus ke N-nya adalah N pangkat 2. Nah, ini adalah pola segitiga. Pola segitiga itu kalian juga harus ingat apa rumus polanya, yaitu pola segitiga N kali N tambah 1/2. Ini harus dihafal. Dan gambarnya juga berbentuk segitiga. Kayak gini ya, ini segitiga. Nah, yang ini pola segitiga Pascal. Mungkin banyak di antara kalian yang tidak mengetahui apa itu pola segitiga Pascal. Yang pertama adalah kalian baca dulu pengertian dari pola segitiga Pascal ini. Nah, untuk menghafal segitiga Pascal, nah ini ada berupa kertas yang sudah Ibu rincikan, yang harus kalian hafal. Ini udah Ibu rangkum ya. Pola persegi panjang, ini rumusnya. Pola persegi rumusnya ini, segitiga rumusnya ini, Pascal. Nah, untuk Pascal, untuk menghafalnya, Pascal itu dimulai dari angka 1. Nah, di bawahnya juga mulai dari 1, di sini juga 1. Ya, 1, 1, 1. Nah, selalu diawali dengan angka 1. Nah, untuk bilangan di tengah, karena ini yang 3 ini kuncinya dulu ya. Lalu untuk yang di tengah, 1 tambah 1, 2. Nah, tutup dengan angka 1. Nah, selanjutnya buka lagi dengan angka 1, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 1, 3, lalu ditutup dengan angka 1. Begitu selanjutnya sehingga membentuk seperti ini, ya. Ya, 1, 3, 3, 1. Ini barisan pertama, baris kedua, baris ketiga nih. Ini baris keempat, seperti itu. Nah, yang perlu kalian ingat adalah rumus untuk segitiga Pascal adalah rumusnya ini. 2 pangkat N kurang 1. Nah, ini juga ada Ibu catatkan di sini ya, 2 pangkat N kurang 1. Nah, ini terakhir yang ketujuh yang perlu kalian ingat adalah pola bilangan Fibonacci. Apa itu pola bilangan Fibonacci? Ini angkanya Fibonacci. Nah, yang nanti kalau ada soal di ujian yang akan ditanya adalah pola ke-50 misalnya, berapa angkanya. Nah, mungkin kita hitung ya satu-satu, maka dia ada rumusnya. Nah, untuk Fibonacci, ini kan dimulai dari angka 1, 2, 3, 5. Nah, kenapa? Dia harus dimulai dari angka 1 ya. 1 kalau ditambah 1 jadi 2. Dia selalu ditambah dengan angka berikutnya ya. Berarti 1 tambah 2 3. Lalu tambah lagi 2 tambah 3 5. Tambahin lagi 3 tambah 5 dapatlah 8. Nah, kenapa dapat 13? Karena 5 tambah 8 13. Kenapa dapat 21? 8 tambah 13 itu 21. Nah, begitu seterusnya. Berarti untuk bilangan titik-titik ini 34 tambah 5 6. Nah, itulah hasilnya. Berapa? Adalah 80 ya. Nah, bukan 90 ya. 34 tambah 5 6. Berarti di sini bisa kita lihat angkanya karena kita tinggal nambahin ini aja. Nah, 34 tambah 5 6.
Nah, itu adalah penjelasan dari materi kita yang kalian pahami di rumah ya. Nah, untuk latihan yang kalian kerjakan minggu lalu itu nomor 1 ya. Di sini perhatikan konfigurasi pola bilangan berikut. Ini adalah berapa lingkarannya? 2, 4, 6, 8. Berarti tentukan barisan bilangan dari konfigurasi. Kita jawab di sini ya. Nah, untuk yang A, jawaban yang A di sini ya, Bu bikin yang A. Di sini kan polanya 2, 4, 6, 8. Maka tentukan barisan bilangan dari konfigurasi. Maka kita bikin bilangannya dulu 2, 4, 6, 8. Nah, yang ditanya, itu barisan bilangan. Tentukan barisan bilangan. Udah kita jawab. Yang B, tentukan pola bilangan. Nah, untuk pola bilangan, ini kan namanya pola bilangan genap. Kenapa? Karena 2, 4, 6, 8 dia bilangan genap kan. Nah, namanya pola bilangan genap. Ya, itu jawaban yang B. Pola bilangan genap. Karena dia 2, 4, 6, 8, maka kita bisa membuat UN sama dengan 2 kali N. Nah, kenapa? Kalau kita masukkan angka U, kalau suku pertamanya 1, berarti 2 kali 1 sama dengan 2 kali 1, 2. Betulkah suku pertama kita 2? Iya. Coba kita cek U2. Kalau U2 berarti 2 kali N lagi, rumusnya berarti kita masukkan U2-nya gantiannya dengan 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, berarti suku kedua kita 4. Cocok. Berarti rumus kita betul. Kita pakai ini. Nah, dia pola bilangan genap. Untuk jawaban yang C, tentukan banyak pola pada ke 150. Nah, berarti kita bisa hitung. Yang ke 150 berarti kita ambil U150. Berarti kita pakai rumus 2 kali N. Ya, berarti 2 kali 150. Ganti N-nya dengan 150. Berarti bulatannya sebanyak 300. Nah, ini jawaban dari latihan yang kalian kerjakan. Ada betul yang kalian kerjakan di rumah? Nah, oke, untuk materi hari ini cukup dulu sampai di situ. Nah, ini kalau kalian mau boleh minta ke ibu foto rangkuman macam-macam pola. Nanti kalau kalian japri, kalian minta ini akan ibu fotokan. Dan atau kalian bisa saja salin di LKS boleh. Nah, untuk pertemuan kita hanya itu dulu. Kita lanjutkan hari Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.